Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Miss Eni dari fokusIELTS.com dan Dan seperti saya biasa dengan dan saya Miss Ani dari fokusielts.com. Jadi ada Miss Eni, saya Ani. yang mudah-mudahan nggak bosan melihat kami berdua. Jadi di kesempatan saat ini kami ingin berbagi pengalaman kami dalam belajar bahasa Inggris. Ya, dan ya ini berdasarkan pengalaman pribadi kami ya. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian ambil atau bisa kalian tiru apa yang dari apa yang sudah kami jalani untuk bisa berbahasa, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kami. Jadi, kalau dari Miss Ani, apa saja Miss yang Miss lakukan supaya bahasa Inggrisnya bisa sampai di tahap ini? Eh, saya itu adalah salah satu pencinta Disney Princess. Jadi semua film Disney itu saya tonton, hampir semuanya saya tonton, dan selalu saya itu kayak berusaha memakai bahasa Inggris. Awal-awal pertama kali belajar bahasa Inggris, kan saya tinggalnya di salah satu kota kecil di Nusa Tenggara Timur. Waktu itu belum belum pindah ke ibu kota provinsi. Jadi akses untuk bahasa asing masih masih agak sulit. Jadi waktu itu salah satu hal yang saya manfaatkan adalah menonton semua Disney Princess, punya semua yang dari Disney film-film itu saya tonton pakai bahasa Inggris, tapi subtitlenya awal-awal itu subtitlenya masih subtitle bahasa Indonesia. Nanti kalau saya udah bosan, misalnya kayak nonton Cinderella, awal nonton Cinderella ya pakai bahasa Inggris, subtitlenya bahasa Indonesia. Terus pengen nonton Cinderella lagi, uh, audionya tetap bahasa Inggris, subtitlenya saya ganti juga ke bahasa Inggris. Tapi kalau ada kata-kata yang nggak ngerti, biasanya saya pakai kamus tuh, di pause dulu, lalu ada kata yang saya nggak ngerti, saya catat, cari dulu, biar bisa paham artinya. Dulu kalau saya kayak gitu. Oke, ya. Kalau saya agak berbeda ya, Miss. Ya, mungkin karena dulu saya dari kampung ya. Jadi dulu waktu saya kayak SMP itu kayaknya baru ada TV deh, dan belum ada kayak film dari luar negeri. Oke, dulu masih ada, zaman saya masih masih nggak ada, baru ada kayak TPI, RCTI, dan itu pun masih kayak film-film Power Ranger yang dubbing bahasa Indonesia. Jadi karena saya suka membaca, ya, jadi saya minatnya ke bahasa Inggris itu pada saat SMA kelas 2. Sebelum itu saya nggak terlalu berminat, karena menurut saya sangat susah, jadi saya nggak suka. Tapi di kelas 2, karena guru saya yang sangat strict, jadi saya takut, jadi saya pengen belajar bahasa Inggris. Jadi saya dulu sangat suka membaca buku-buku fiksi. Jadi saya memanfaatkan perpus. Di perpus itu banyak buku-buku cerita berbahasa Inggris yang singkat-singkat, short story, dan di dalamnya ada vocabulary. Nah, itu yang saya pinjam tiap hari, saya baca, kemudian saya tulis ulang. Jadi saya tulis ulang ceritanya dengan bahasa saya sendiri. Dari membaca kan saya dapat banyak vocab ya. Kemudian vocab pertama yang saya kuasai adalah verb. Jadi kemana-mana saya itu membawa daftar kata kerja 1, 2, 3, itu saya kuasai benar-benar. Jadi begitu saya membaca cerita, saya bisa paham, dapat vocab baru, kemudian saya tulis kembali menggunakan bahasa saya sendiri. Bahkan saya selain SMA, saya masih suka membaca dongeng. Ya, jadi saya dapat dongeng apapun dalam bahasa Indonesia, saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, jadi yang berkembang waktu itu ada kemampuan saya membaca dan menulis. Speaking enggak ya, karena saya enggak ada teman buat speaking bahasa Inggris. Dan selanjutnya, terusnya, saya pecinta anime. Saya juga sangat suka membaca manga. Oke. Dan sekarang saya pencinta webtoon. Sampai sekarang, setiap hari saya akan membaca manga atau webtoon dalam bahasa Inggris. Itu ada beberapa yang saya subscribe dan saya harus baca setiap hari. Kemudian saya pencinta anime. Oke. Jadi saya dulu sering mendapatkan anime dari teman, dari Sudan, itu bahkan puluhan, itu saya nonton selalu pakai subtitle bahasa Inggris. Oke, jadi kita sama ya, Miss, belajar bahasa Inggris mulai dari hobi kita dulu. Iya, iya, mulai dari hobi.
Saya juga tuh kalau kayak nonton drakor atau drama Cina gitu, biasanya Ah, subtitlenya pakai subtitle bahasa Inggris. Tapi kan mereka tuh kadang-kadang kayak subtitlenya itu bahasanya kan sangat akademis, sangat tinggi. Jadi biasanya tuh saya pause dulu, saya pelajari dulu kalimatnya. Kalau ada kata yang nggak ngerti, akhirnya buka kamus, lihat dulu ini artinya apa. iya benar. Jadi teman-teman, hal paling efektif buat belajar bahasa Inggris adalah kalau kalian pecinta film, oke, selalu pakai subtitle bahasa Inggris. Mungkin awalnya sulit ya, oke, Iya, tidak. awalnya kayak sulit, Tapi soalnya karena harus lama-lama seperti saya sekarang kalau pakai subtitle bahasa Indonesia itu malah merasa aneh, nggak merasa dapat. nggak nyaman ya, kayak Ya kok nggak benar. nyambung ya. Ya, jadi karena kita sama ya, Miss, sama-sama pecinta drakor, kemudian serial Mandarin. Oke, itu saya tuh biasa nonton beberapa video tiap hari. Jadi rutinitas saya tiap hari adalah membaca manga, membaca webtoon, nonton drakor dan nonton drama Cina kapan saja ada kesempatan dengan bahasa Inggris. Oke, nah itu juga jadi salah satu cara supaya bahasa Inggris kita nggak hilang meskipun kita nggak ada teman speaking. Ya, ada lagi, Miss? Ya, Um, Saya juga awal-awal belajar bahasa Inggris itu membaca buku cerita anak-anak, tapi emang karena emang dari dulu saya suka Disney Princess, jadi kayak Princess Princess itu bukunya selain nonton bukunya itu saya dibelikan orang tua. Lalu itu yang saya belajar kayak beberapa kosakata itu dari situ dari buku cerita anak-anak. Soalnya kayak buku cerita anak-anak itu kayak kata-katanya lebih gampang dimengerti, lebih mudah dimengerti daripada kayak langsung oh pengen belajar bahasa Inggris, baca novel. buku bahasa Ya, Inggris. benar. Ya. Jadi mulai dari yang mudah dulu. Ya, saya dulu SMA itu masih baca buku cerita anak-anak. Kalaupun baca cerita-cerita pendek, itu kayak cerita pendek yang disederhanakan. Oke. Dan di biasanya kalau untuk reading itu biasanya kan ada kosakata sulit yang di bawahnya sudah ada artinya. Kemudian tuliskan kembali supaya nggak lupa. Dengan menulis itu kita menggunakan bahasa kita. Dan juga sekarang Miss Ani, sekarang kan ada IG ya. Ya. Oh Jadi iya. ya di IG itu saya subscribe Reddit. Reddit itu kayak korannya Indonesia. Reddit situ orang-orang apa curhat. Oke. Tapi kan dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Oke. Kemudian subscribe berita dalam bahasa Inggris dan nonton video di TED Talk itu banyak video-video bagus untuk menambah vocab. Intinya adalah kalau ingin pintar berbahasa Inggris, tiap hari kita harus terekspos dengan bahasa Inggris, baik melalui bacaan atau melalui audio atau melalui video. Dan cara terbaik adalah dengan mengajarkannya. Oh iya. Jadi biar kepake setiap hari ya, Miss. Benar, Atau kalian mungkin bisa teman-teman sekarang kayak kalian langganan Spotify, even kayak Spotify, sekarang ada podcastnya. oh ya, podcast juga Iya. bagus. BBC juga ada podcastnya di YouTube dan itu sangat sangat bagus karena tidak terlalu panjang dan di akhir audionya itu mereka ada pembelajaran kosakata. Iya Jadi benar-benar kayak kalian sekarang pasti belajar. beberapa podcast itu udah menyesuaikan. Jadi kayak setelah podcast ini itu ada vocab-vocab baru yang bisa kita pelajari karena mereka ada kayak latihan kosakata gitu di podcast Ya benar. beberapa podcast. Oke. Intinya adalah kalau ingin meningkatkan profesiensi bahasa Inggris kalian, kalian harus proaktif. Ya. Jadi nggak bisa cuma ngarapin karena ilmu itu nggak datang sendiri ya, tapi harus dicari. Nah, mulailah dari hobi kalian yang suka membaca, it's something English. Yang suka menonton, pakailah English subtitle. Oke, kalau suka mendengarkan, dengarkan podcast, kemudian tuliskan kembali atau ajarkan ke orang lain. Dengan mengajarkannya, ilmu kita nggak hilang, kita juga jadi pada saat kita menjelaskan sesuatu ke orang, kita makin paham dengan materi itu. Mungkin salah satunya lagi tipsnya berkaitan banget dengan yang disampaikan Miss Eni sebelumnya. Jangan malu. Ya, benar. Jangan. Oke, Soalnya ya. kalau kita malu malah kayak nggak berani buat ngomong, nggak berani buat latihan. Ya, dan tidak terlalu apa ya, jangan terlalu memikirkan aksen kalian. Ingat, aksen dalam bahasa Inggris itu sekarang udah banyak. Oke, bukan cuma British dan American,
kalian mau pakai aksen ke Indonesia atau dari your local language itu nggak masalah sama sekali. Oke. Ya, karena ya kita bangga dengan aksen kita ya. Iya, bahkan kayak di IELTS itu, di salah satu kriteria penilaian IELTS speaking kan pronunciation. Itu kayak, please note that your accent doesn't matter. Ya, benar. Dan pada saat kalian ke luar negeri pun, misalnya ada yang ingin ke luar negeri, itu nggak ada kok yang akan mengomentari aksen kalian. Misalnya, kok kamu nggak ngomong American, kok kamu nggak ngomong Iya, British, malah itu kayak nggak orang ada. penasaran ya, aksen kamu Ya, asalnya dari mana ya? Jadinya kita jadi punya long conversation. Saya pernah ya, waktu itu ketemu sama orang Australia, bapak-bapak gitu, di kereta. Karena kita tujuannya sama, mau ke kota waktu itu, mau ke CBD. Terus kan dia ngajakin ngomong, kayak, how are you? Terus kan saya menjawab, terus kayak, loh aksen kamu kok beda, dari mana? Akhirnya jadi kita berbagi cerita, ternyata bapaknya itu pernah pernah datang ke Indonesia. Jadi pembicaraan yang awalnya cuma how are you, jadi panjang, karena kayak aksennya menarik, jadi kayak ada pembicaraan yang menarik. ya. Jadi kalau kita ke luar negeri itu, kita kan bertemu dengan beberapa banyak orang dari berbagai negara dan mereka itu membawa aksen mereka masing-masing. Dan it's not a problem. Oke. Jadi saat belajar bahasa Inggris, fokuskan untuk memperkaya kosakata kalian, memperbaiki pronunciation, oke. Banggalah dengan aksen kalian. Ya, tapi kalaupun misalnya ingin belajar British English atau American English, silakan. But it's not the best accent ya, supaya kita juga nggak menjudge aksen orang. Kok kamu aksennya kayak gitu? Nggak sama, nggak kayak gitu. Tapi ya, so learn from something you like. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah tips belajar bahasa Inggris dari Miss Annie dan saya. Yang pertama, learn from something you like. Jadi yang suka nonton silahkan nonton, yang suka dengar lagu silahkan mendengarkan lagu, yang suka membaca juga silahkan. Dan yang kedua, kita nggak bisa ya kayak, oh saya newbie di belajar bahasa Inggris baru banget, tiba-tiba langsung baca koran. Mungkin Ya, bisa dimulai dengan satu sesuatu yang yang mudah dulu. jadi nggak langsung kayak Benar. di kepala, nggak langsung yang tersugesti, bahasa Inggris susah. Ya, intinya adalah take your time. Belajar itu butuh proses dan proses setiap orang itu kan beda-beda. Jadi nggak usah membandingkan diri kalian dengan teman-teman kalian. Ada yang cepat bisa, ada yang mungkin lama baru bisa, itu nggak masalah tuh. Tujuan akhirnya kan sama juga kan. Intinya adalah nikmati proses belajar kalian. Jangan sampai bikin stres sendiri. Oke, teman-teman. Jadi sekian tips dari Miss Annie dan saya untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris atau ingin mengembangkan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Semoga tips dari kami bisa membantu, Bermanfaat. sharing pengalaman kami bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang atau ingin memperkuat belajar bahasa Inggrisnya. Terima Yes. kasih. See you in the next session. Bye-bye.